undang jemaat kudus yang bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita ulang lagi dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kurenungkan firman-Mu. Pada suara kembali. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan memuliakan nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau tahu dan yang paling tahu bahwa tujuan hidup kami adalah hanya untuk menyenangkan hati-Mu, dan kami tahu juga bahwa tujuan yang tertinggi dari adanya kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami adalah hanyalah untuk memuliakan nama-Mu. Dengan apakah kami memuliakan Engkau Bapa di surga? Yang terutama adalah kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua saudara-saudara kami jemaat kudus-Mu, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti melalui live streaming. Tuhan memberkati mereka, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat duduk kembali, silakan. Ya, baik, puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, sore ini saya mau mengajak kita merenungkan sukacita yang terbesar dalam hidup manusia yang ditentukan oleh Tuhan, bukan yang ditentukan oleh orang per orang atau kelompok per kelompok. Kalau itu variasinya nggak ada habisnya dan tidak ada suatu ketentuan yang bisa menjadi patokan yang bisa dikatakan itu adalah merupakan nilai yang tertinggi. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai firman Tuhan yang absolut, yang mutlak, ya benar, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sekarang ini mempunyai sukacita yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua yang percaya, dan kita harus menikmati itu. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ya
Hidup hanya satu kali lewat dari dunia ini. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, karena hidup adalah kesempatan dan bahkan hidup adalah sementara di sini. Nah, saudaraku, saya mengajak kita beberapa hal yang menjadi sumber atau bagian referensi dari ayat Alkitab yang akan saya sampaikan, di mana saudara-saudara harus merenungkan firman Tuhan ini, ayat-ayat firman Tuhan ini berkali-kali, dan kalau penting setiap hari. Amin. Karena di situ ada power, ada kuasa daripada penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus, penyertaan Tuhan Yesus yang tidak terlihat oleh mata kepala kita sendiri, tetapi itu nyata di dalam iman kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, nyata kalau kita mengerti maksudnya. Akan tersembunyi, terselubung kalau kita nggak ngerti maksudnya. Dan kita akan berjalan menurut akal pikiran kita sendiri dan tidak diterangi oleh cahaya firman Tuhan, cahaya Roh Kudus, terang Kristus namanya, ya, di tengah-tengah dunia. Pertama-tama saudaraku, saya akan membaca dan kita melihat Alkitab kita. Kita harus sama-sama melihatnya, Bapak Ibu Saudara. Penting sekali setiap orang percaya harus melihat sendiri apa yang dikatakan oleh Tuhan, supaya kita jangan hanya terbimbing oleh perkataan manusia, tapi roh kita yang berinteraksi, amin, dengan firman itu. Dan keyakinan kita itu akan diikat oleh Roh Kudus berdasarkan apa yang tertulis di dalam firman-Nya. Amin. Ya, itu penting sekali. Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk membaca di dalam Filipi pasal 4. Nah, ini adalah ayat firman Tuhan yang paling disenangi oleh umat beragama Kristen, tapi saya tidak tahu apakah mereka mendasarkan pengertiannya kepada nilai intrinsik daripada ayat ini, ataukah karena hanya membayangkan bahwa kata-kata firman ini enak didengar dan enak untuk disampaikan kepada orang lain. Ya, kita baca dulu apa dikatakan di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Ya, Filipi 4 ayatnya yang keempat. Oke. Ya, saya mengajak kita untuk membaca ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Oke, 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa orang di dunia ini yang tidak ingin selalu gembira hatinya? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan antara sukacita dengan kebahagiaan. Contoh, Bapak Ibu Saudara, kalau saya sakit-sakitan, ya, menderita sakit di rumah sakit, saya bahagia enggak? Bahagia, Bapak Ibu Saudara. Bedakan. Tapi saya boleh nggak bersukacita? Boleh. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, ya. Itu penting. Jadi jangan sembarangan orang di dunia ini mengatakan bersukacita, bersukacita. Saudaraku, itu bersukacita itu adalah karena terhubung dengan kehendak Tuhan dalam Yesus. Berbahagia itu adalah karena kondisi-kondisi faktor eksternal. Ya. Itu berhubungan dengan feeling, berhubungan dengan perasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini? Dia tidak mengatakan berbahagialah senantiasa. Tidak, belum tentu bisa berbahagia senantiasa. Karena situasi-situasi cuaca, Bapak Ibu Saudara, ada bencana tiba-tiba, ya sudah sedemikian rupa diatur untuk bisa menangkal bencana, tapi bisa aja jebol pertahanan atau tembok-tembok yang dibuat atau apapun, ya, mengantisipasi cuaca, bisa juga memporak-porandakan, ya, segala apapun yang dibangun oleh manusia. Tidak bisa bahagia dengan situasi-situasi itu. Tapi saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan, Paulus mengatakan,
bersukacitalah senantiasa. Tahu senantiasa artinya di sini ada kontinuitas, ya, yang terus menerus. Amin. Ya, tidak ada dikatakan bersukacitalah kamu pada saat kamu ibadah di gereja. Nggak ada begitu, Bapak Saudara. Ya, bersukacitalah kamu pada saat kamu baru gajian. Enggak juga, Saudara. Bukan begitu, ya kan? Tidak begitu, saudaraku. Bersukacitalah kamu ketika kamu baru kenyang makan. Enggak. Terus kalau lapar bagaimana? Sedih gitu. Ya. Bersungut-sungut gitu. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ini ada satu kata yang sangat luar biasa. Bersukacitalah kamu senantiasa, di dalam Tuhan. Amin. Amin. Karena di dalam Tuhan itu hanya bisa possible. Itu hanya bisa mungkin kalau kita menyadari posisi kita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan yang mana? Di dalam Tuhan Yesus, in Jesus Christ. Di dalam. Amin. Karena itu setiap orang harus memastikan dirinya apakah dia sudah di dalam Yesus atau masih di luar. Karena kalau dia tidak berada di dalam Yesus, tidak bisa dia menikmati sukacita yang senantiasa yang dimaksud di sini. Nah, saudaraku, ya. Karena itu, bagaimana kita tahu bahwa kita di dalam diri kita ada sukacita yang senantiasa bisa kita alami, bisa kita syukuri, bisa kita lihat, bisa kita nyatakan, dan bisa kita sampaikan, beritakan kepada orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, bisa kita saksikan. Bagaimana kita tahu, saudaraku? Karena situasi-situasi di dunia ini bisa mengalihkan perasaan kita dari keadaan merasa tenang. Ya, Paulus ketika menulis surat Filipi ini, dia berada di mana? Saudaraku, dia berada di penjara di kota Roma. Dia dipenjarakan bukan karena dia berbuat salah, tapi dia dipenjarakan karena dia memberitakan Injil keselamatan. Saudara, tapi di dalam pemberitaan Injil keselamatan itu, walaupun dia di dalam penjara, walaupun di dalam kurungan, tetap dia katakan kepada orang di jemaat kudusnya Tuhan, orang-orang percaya, dia katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dia tidak mengatakan bersukacita dia karena ada di dalam penjara, tidak mungkin, saudaraku. Dia juga tidak mengatakan aku bahagia di sini di dalam penjara ini, nggak mungkin, impossible. Mana ada orang berbahagia di dalam penjara, saudaraku? Karena di situ serba terbatas semuanya. Makanan terbatas, minuman terbatas, teman juga terbatas, dan segala sesuatu terbatas. Dan di situ ada kemungkinan penyiksaan yang dilakukan oleh penjaga-penjaga di penjara itu. Tapi saudaraku, lihat, Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak ada yang bisa membatasi. Amin. Tembok-tembok sebesar dan tembok apapun, setinggi apapun, ya tidak bisa mengurung ya hati manusia untuk merasakan sukacita, karena Tuhan ada di mana-mana. Amin. Tuhan bisa melakukan apa saja di mana-mana. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan itu omnipresence. Karena dia adalah Tuhan yang hadir. Ya, dia omnipotens. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa dan omniscience. Dia mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi tadi pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa setiap saat kita bisa merasakan sukacita di dalam Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita dulu untuk melihat di dalam Lukas pasal yang ke-10. Nah, saudara dan bisa ya mengingat dan mencatat ayat-ayat yang saya sampaikan, supaya nanti Bapak Ibu Saudara besok, minggu depan, bulan depan, saudara buka lagi ayat firman Tuhan ini. Karena senantiasa, amin. Ya, saudaraku ya. Karena terus menerus, tidak boleh berhenti, tidak boleh diabaikan, harus berkelanjutan. Amin. Ya, lihat
Lukas 10 ayat 20. Oke. Saya akan menyederhanakan pemahaman saudara untuk bisa mengerti dengan baik seperti apa kita mengikut Tuhan Yesus dan bagaimana kita memperlakukan hidup kita di dalam Dia, ya, di dalam Yesus yang sudah menebus hidup kita. Kita baca, ya, Lukas 10 ayatnya yang ke-20. Oke, kita baca 3, 2, 1. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi apa? Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, ya. Itu yang sangat luar biasa. Di situ ada larangan bersukacita dan ada perintah untuk bersukacita. Ada larangan untuk bersukacita karena apa? Karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena bukan itu yang utama. Ya, Saudara, bukan kekuatan manusia yang utama, tapi kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Yang mana itu? Tetapi disuruh apa? Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di mana? Coba katakan kepada yang di sampingnya, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Amin. Saudara, sederhana saja, saudaraku, ya. Banyak orang yang memikirkan, berimajinasi, saudara ingin membuat kebahagiaan sampai ke sono, ke luar angkasa sana. Saudaraku, itu bukan sukacita yang kekal. Itu adalah merupakan kebahagiaan semu. Karena suatu saat engkau telah menemukan titik tertentu sesuai dengan keinginanmu, berikutnya juga engkau akan bosan dengan keinginanmu tersebut. Karena tidak ada kuasa power daripada Tuhan yang melakukan sesuatu yang di luar daripada kemampuanmu di situ. Tapi di dalam kebenaran ini adalah firman yang menghidupkan, air kehidupan yang memuaskan dahaga kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam kecapean kita di dunia ini, ya, di dalam segala perjuangan kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, ada sumber sukacita yang dari dalam. Amin. Dari dalam, inner man. Dari manusia batiniah namanya, yaitu manusia baru. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi ini bukan, saudaraku, berita biasa, bukan berita kaleng-kaleng. Ya, ini adalah kabar baik yang sangat dahsyat, luar biasa, dan yang dibutuhkan oleh semua orang di dunia ini, saudara. Dan saudara dan saya bersyukur karena kita sudah tiba pada titik di mana kita tahu nama kita sudah terdaftar di surga. Tapi karena apa Bapak Ibu Saudara nama kita terdaftar di surga? Itu adalah karena kebaikan Tuhan yang sempurna. Amin. Ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Ya, gift. Ya, pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena Yesuslah yang melakukannya. Bagaimana Yesus melakukannya Bapak Ibu Saudara untuk saudara dan saya? Mari kita lihat di dalam Kolose pasal 2. Ya, Kolose pasal 2. Masih surat yang sama, firman Tuhan yang dikirimkan oleh Rasul Paulus hambanya untuk kita semua, sementara dia masih ada di dalam ruang penjara. Ya, yaitu Kolose pasal 2, kita baca ayatnya yang ke-13. Ya, pegang baik-baik Bapak Ibu Saudara. Percaya firman Tuhan ini, hari ini kebenarannya utuh, besok juga demikian, berkuasa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan selama-lamanya itu adalah milik kita semua. Amin. Ya, lihat ayatnya yang ke-13. Mari kita baca sama-sama.
Ya, 3:21. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Ya, dia. Sesudah Yesus mengampuni berapa pelanggaran kita? Segala pelanggaran kita. Banyak orang di dunia ini berpikir bahwa Yesus mati di kayu salib hanya menebus dosanya sebagian. Itu salah, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada sukacita yang terus-menerus di situ. Mana ada? Karena upah dosa adalah maut. Ya, saudara. Satu-satunya kita bisa bersukacita senantiasa adalah kalau kita mempercayai bahwa semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara harus pegang itu. Dan itu bukan ditemukan dari akal pikiran manusia. Ya, itu bukan dari peradaban yang dibangun oleh manusia, tetapi itu adalah kebenaran yang hakiki yang tertulis di dalam Alkitab. Dan tidak bisa dirubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Apa itu? Dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Mati secara rohani. Tahu Bapak Ibu Saudara, orang yang mati secara rohani, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak Alkitab menggambarkan orang mati secara rohani. Itu artinya terputus dengan Tuhan, tidak ada hubungan kekeluargaan. Anda tahu? Karena Tuhan mengatur umatnya yang percaya kepadanya seperti sebuah keluarga. Ya, ada hubungan. Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Amin. Tapi dulu dikatakan, Bapak Ibu Saudara, karena pelanggaran dan dosa kita terputus dengan Tuhan dan kita hopeless, tanpa pengharapan. Ya, di dunia ini. Orang yang tanpa pengharapan, saudara-saudaraku, dia tidak bisa bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Tidak bisa. Saudara, ya. Tapi saudaraku, dikatakan di situ telah dihidupkan. Amin. Yang mati telah dihidupkan. Bukan yang mati secara fisik, ya kan Bapak Ibu Saudara, yang sakit sembuh dalam nama Yesus, bangkit ini dan itu segala macam sembuh. Biar sembuh penyakitmu Bapak Ibu Saudaraku, penyakit saya biar sembuh, besok juga bisa sakit lagi dan akan mati karena penyakit. Nggak bisa bersyukur senantiasa hanya karena sembuh penyakit secara fisik. Saudaraku, bahkan orang yang mempromosikan bahwa ada penyembuhan-penyembuhan, dia pun akan mati karena sebuah penyakit. Karena itu natural di dunia ini, tidak bisa dilawan. Dan itu sudah dibuktikan pada masa COVID-19. Banyak orang yang mempromosikan dirinya, dia adalah mempunyai karunia-karunia penyembuhan. Di mana? Di masa COVID-19 orang-orang yang mengatakan dia punya karunia-karunia penyembuhan, di mana? Saya ingin tahu. Di mana mereka? Bahkan di antara mereka juga banyak yang mati karena COVID. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan itu sumber sukacita saat ini, karunia yang paling besar dari Tuhan. Ya, saudara, kita harus menjadi Kristen yang bijaksana, jangan ikut-ikutan dengan dunia ini. Amin. Iya, saudara. Bahwa kita telah dihidupkan kembali. Apa yang dihidupkan Bapak Ibu Saudara? Ya, kita yang terpisah dari Tuhan, kita yang tidak punya pengharapan, sekarang kita mempunyai pengharapan yang pasti. Ya, tadi dikatakan bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga, dan sekarang kita mempunyai hidup bersama dengan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan sekarang kehidupan Yesus itu ada ditanamkan di dalam diri saudara dan saya supaya kita mengambil bagian di dalam kehendaknya yang abadi. Amin.
Ya, dan tidak bisa dipisahkan lagi oleh kondisi-kondisi yang berubah-ubah di dunia ini. Tidak bisa, saudara. Amin. Karena sesudah Yesus bangkit, mati dan bangkit, tidak mati lagi. Amin, saudara. Ya, dia hidup selamanya. Dia adalah roh yang menghidupkan. Ya, Yesus saat ini adalah roh yang menghidupkan. Dia tidak hidup di dalam daging lagi seperti kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia adalah Tuhan, roh yang menghidupkan orang yang mati rohani, karena Yesus sudah mengampuni segala dosa satu kali untuk kita. Lihat di ayatnya 14. Dengan cara apa dia mengampuni segala pelanggaran kita? Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di mana? Pada kayu salib. Amin. Iya, sudah. Itu yang dikasih Tuhan Yesus. Itu adalah kata-kata hukum, law, hukum yang baru, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan hukum Taurat. Hukum Taurat itulah yang mendakwa kita. Karena apa? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan seluruh, completely, ya, hukum Taurat. Dan siapa yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Dan Yesus sudah menjadi kutuk ganti kita untuk menebus hidup kita dari kutuk, supaya kita dimerdekakan dari dosa, dan sekarang kita memiliki hidup yang sempurna, hidup yang kekal, hidup yang penuh berkat, hidup yang mulia, hidup yang tidak bisa dirampas oleh kuasa apapun dari dunia ini. Amin. Dengan menghapuskan semua pelanggaran dan dosa kita, itu yang dilakukan, saudara-saudaraku. Dan itu ditiadakannya, di stop, finish. Sudah selesai. Kan Yesus yang mengatakan itu. Amin. Tapi orang-orang di dunia ini bilang belum selesai, dosa diampuni. Teruskan aja, silakan. Go ahead. Iya kan? Minta Tuhan terus supaya Tuhan menghapuskan dosanya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mati lagi dia. Dengan cara kurban. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menjadi orang percaya yang cerdas. Amin. Tahu saudara, Paulus itu mengatakan kepada jemaat Galatia, hai kamu orang Galatia. Coba kita baca, saudara, Galatia pasal 3. Dan kita tidak boleh kena lagi dengan sasaran ini, karena kita sekarang sudah mempunyai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Amin. Oh iya, saudaraku. Ya, kita lihat di Galatia pasal 3 ayatnya yang pertama. Ya, ayat pertama, dan kita baca sampai ya ayatnya yang ketiga. Ayat pertama dulu. Kita lihat di situ dikatakan. Kita baca 3, 2, 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Telah dilukiskan siapa? Siapa yang dilukiskan? Ya, Tuhan Yesus. Di mana lukisannya? Di kalender-kalender begitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan saudara merendahkan Tuhan Yesus dengan gambar-gambar. Bapak Ibu Saudara, nggak ada lukisan Tuhan Yesus seperti di gambar-gambar yang di film-film, Bapak Ibu Saudara. Ya, baca Yesaya 53, dikatakan rupanya sebagai manusia, dikatakan tidak tampan, tidak ada semaraknya. Dan di Filipi 2 dikatakan dia Allah yang mengambil rupa seorang slave, seorang doulos, seorang hamba.
Saudaraku, kalau diterjemahkan bebas, slave itu adalah apa? Saudara tahu itu? Tapi kalau gambar yang dibuat oleh manusia untuk memanipulasi kebenaran, supaya manusia itu percaya kepada daging dan bukan percaya kepada kerohanian, dibuatlah macam-macam visual. Karena manusia gampang ditipu dari visualisasi. Bapak Ibu Saudara, gampang sekali karena manusia itu adalah daging. Ya. Bagaimana gambarnya? Rambutnya apa? Panjang. Apa yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus 11, Bapak Ibu Saudara? Adalah kehinaan bagi laki-laki berambut panjang. Bayangkan itu, saudara. Yang mana yang ingin saudara percayai tentang Yesus? Apakah Yesus yang menurut imajinasi manusia, ataukah Yesus yang menurut kebenaran firman? Amin. Up to you. Kembali kepada pilihan masing-masing, saudara. Kalau saya memilih, saya percaya bahwa Yesus dilukiskan dengan terang benderang di depanmu, yaitu Yesus yang sudah disalib, mati mengampuni segala dosamu. Dia sangat mengasihimu. Jika engkau percaya, engkau pasti masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Itu lukisan yang Yesus yang saya pahami. Dan itu yang saya syukuri, dan itu yang saya bayangkan, dan itu yang kusampaikan kepada orang lain. Bukan Yesus yang secara physically yang mau ditonjolkan sekarang ini. Itu adalah suatu trik penipuan daripada si jahat untuk menenggelamkan keinginan manusia itu untuk mengetahui kebenaran yang sejati. Dan saya secara terbuka menyampaikan itu di mana-mana, Bapak Ibu Saudara. Saudara juga harus menyampaikan itu, karena itu adalah kebenaran. Amin. Jadi saudaraku, Paulus tidak memuji jemaat Galatia. Bahkan dia mengatakan, hai orang-orang Galatia yang saudara dan saya tidak boleh jatuh di lubang yang sama. Amin. Kita harus mengikuti lukisan, penggambaran, ya, potret daripada Yesus dengan berita kabar baik tentang salib. Itu potretnya. Jangan yang lain-lain, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Manusia bukan bertambah baik dengan berita yang menggambarkan Yesus Kristus. Dia sanggup melakukan, membuat orang yang sakit menjadi sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan yang menyembuhkan saya. Tapi saudaraku, bukan itu yang utama yang Tuhan ingin sembuhkan saya. Tuhan ingin menyembuhkan saya dari kuasa dosa, amin, dan kuasa maut. Karena itu Roma 6 ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Yaitu penggambaran tentang Yesus saat ini yang telah menguduskan kita dengan darahnya satu kali untuk selama-lamanya. Bagaimana saya menggambarkan Yesus? Saya menyebut diri saya orang berdosa. Hah? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti apa saya menggambarkan Yesus yang Maha Kudus dengan menyebut diri saya adalah orang berdosa? Apakah ada saya di dalam dia atau adakah dia di dalam saya? Kalau saya adalah orang berdosa, karena ubah dosa adalah maut. Itulah sebabnya Rasul Paulus tidak pernah mengatakan, bahkan kepada jemaat Galatia ini, Paulus tidak menyebut mereka orang berdosa. Paulus mengatakan kepada jemaat Allah yang kudus di Korintus, jemaat kudus di Roma, jemaat kudus di Filipi dan di Kolose, baca di pasal 1, mereka adalah orang kudusnya Tuhan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, karena Yesus sudah menguduskan mereka. Bukan karena mereka telah melakukan perintah-perintah Tuhan. Di mana perintah-perintah Tuhan yang dilakukan oleh jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudara? Mereka adalah penyembah berhala sebelum mereka bertemu dengan Paulus. Apalagi sekarang mereka ingin kembali lagi kepada hukum Taurat dengan sistem perbuatan, performance, dengan penampilan luar. Paulus katakan, hai kamu orang Galatia yang bodoh, kamu tidak bisa menggambarkan Yesus dengan kekuatanmu sendiri. Amin. Ya, kamu hanya bisa menjelmakan Yesus Kristus karena iman kepada kebenarannya. Amin. Karena itu di ayat 2 dikatakan, ya, ini ditanya terus oleh Rasul itu kepada mereka.
Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Ya, Paulus katakan, aku ingin belajar dengan kamu. Ini sindiran sebenarnya. Karena Paulus yang mengajar mereka. Kenapa Paulus jadi ingin belajar dari mereka? Ya, adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana cara orang saat ini menerima Roh Kudus? Saudaraku, dengan mengundang Roh Kudus hadir di sini, memang di mana Roh Kudusnya? Saudara, dengan menyongsong Roh Kudus, menanti-nantikan turunnya Roh Kudus, memangnya Roh Kudus ada di mana? Saudara, kalau kebenaran kepada orang Israel yang keras kepala, yang keras tengkuk, benar, bertobatlah. Itu yang dikatakan kepada mereka. Dan mengakulah apa? Dosa-dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Akan mengampuni dosamu. Bukan sudah mengampuni dosamu kepada bangsa Israel. Akan mengampuni dosamu. Dan kamu akan menerima Roh Kudus. Saudara, akan. Mereka baru akan. Nanti akan kita lihat bahwa kita selalu sampai duluan. Amin. Iya, saudara. Jadi Paulus mengatakan, bagaimana kamu ingat? Apakah kamu menerima Roh Kudus karena kamu melakukan sesuatu, karena kamu menangis, karena kamu berteriak-teriak, karena kamu mengundang Roh Kudus supaya hadir di sini? Memang Roh Kudus ada di mana? Saudara-saudaraku, jauh di sana. Hari ini diundang, tidak tahu kapan dia pergi, besok berkumpul lagi, undang lagi dia. Memang dia tamu apa? Tamu undangan atau pemilik dia? Saudaraku, sebab tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus, tempat tinggal, tempat berdiamnya Roh Kudus. Bukan dia jauh di sana. Saudaraku, itu bukan kesadaran orang yang berada di dalam Yesus. Saya tanya Saudara, apakah saudara yang hadir di sini merasa diri saudara sekarang ini ada di rumah? Saya bertanya. Apakah saudara yang di ruangan ini sedang menyadari bahwa diri saudara saat ini adalah sedang berada di rumah masing-masing? Kan tidak. Karena itu bukan kenyataan. Itu hayal namanya. Supaya menjadi sesuai dengan kenyataan, saudara menyadari di posisi di mana saudara saat ini, yaitu di dalam ruangan ini. Amin. Kita menyadari bahwa Roh Kudus sudah ada tinggal bersama dengan kita. Amin. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat dulu satu lagi di ayat 3, baru kita pindah ke kitab Efesus. Ayat 3. Ini ditanya lagi ya oleh Rasul Paulus. 3:21. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memulai hidup kita dengan roh. Ya, kita baca Efesus pasal 1. Beberapa pasal ke depan ya buka dan kita akan menemukan kitab Efesus. Ya, Efesus pasal 1. Saudara. Ya. Kamu telah memulai dengan roh. Kapan dan bagaimana? Saudara harus bisa mengingat itu. Karena kalau tidak mengingat itu, saudara tidak bisa membedakan kapan saudara memulai hidup baru. Ya. Jangan ada orang mengatakan, kapan memulai hidup baru? Ya, sejak saya di dalam kandungan. Oh ya, itu hayal. Bapak Ibu Saudara, itu bukan kebenaran. Kapan memulai hidup baru? Sebelum dunia dijadikan. Itu juga hayal. Memang saudara sudah ada sebelum dunia dijadikan? Belum. Itu pasti karena kenyataan yang dialami di dunia ini. Amin. Sesudah ada di dunia ini dengan sebuah pengertian. Ya. Bagaimana pengertiannya? Efesus 1 ayat 13. Baca. Ya, 3:21. Di dalam Yesus kamu juga. Karena apa? Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Amin. Jadi ingat pertama-tama
Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang mengenal Yesus Kristus karena dia melihat sosok Yesus turun dari surga dengan berjubah putih. Hayal, Bapak Ibu Saudara, hayal manusia untuk meninggikan diri. Saudara jangan tersesat dengan hayal seperti itu. Itu nggak nyata di dalam kebenaran. Itu adalah ilusi manusia, saudara-saudaraku. Ya, semua orang yang berada di dalam Yesus karena dia pernah apa? Mendengar firman kebenaran dan harus tahu apa yang diimani, apa yang dimengerti. Bukan hanya ya pokoknya semuanya dari Alkitab. Iblis juga menggunakan Alkitab. Dan iblis juga memberitakan Injil, tapi Injil yang lain. Paham saudara? Jangan lewatkan hidup saudara di dunia ini untuk tidak mengetahui banyak kebenaran. Harus banyak saudara mengetahui kebenaran. Karena kebenaranlah yang memerdekakan kita. Amin. Ya, saudara. Jadi di dalam dia kamu, di dalam Yesus kamu. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Jadi kita mempunyai apa? Mempunyai sebuah Injil keselamatan. Belum tentu semua orang mempunyai Injil keselamatan. Ya. Saudaraku, apa Injil keselamatan itu? Berita kabar baik, melukiskan Yesus Kristus yang disalibkan di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu. Dia mati dan dikuburkan dan bangkit mengampuni semua dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Dan siapa yang percaya, ketika kamu percaya, lanjut. Di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Dari situ kita memulai hidup yang baru. Dari situ kita memulai hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam kasih karunia, hidup yang berarti, hidup yang ditebus di dalam kesempurnaannya, bukan di dalam kesempurnaan saudara dan saya. Dan mulai saat itu kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Iya, saudaraku. Dan seterusnya kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Iya, saudara. Karena hidup yang terindah adalah kalau kita berikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita tidak mengikuti arus dunia ini yang menenggelamkan iman kita, yang menenggelamkan pengharapan kita. Tapi di dalam kebangkitan Kristus, saudaraku, saudara dan saya akan tetap eksis. Karena nyata kebenaran itu di dalam diri setiap orang yang percaya dan yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu bukan hasil usahamu dan juga bukan hasil usahaku, tapi pemberian pekerjaan Roh Kudus di dalam tiap-tiap masa kita. Amin. Jadi saudaraku, sampai kapan kita, saudaraku, dimeteraikan dengan Roh Kudus? Ketika kita percaya, tidak dikatakan ada jeda waktu seperti orang Israel, seperti ketika Petrus, Yohanes ketika percaya, mereka tidak dimeteraikan Roh Kudus. Karena Alkitab tidak mengatakan begitu, saudara. Ya, saya ulang sekali lagi. Ketika Petrus, Yohanes, Yakobus percaya kepada Yesus pertama kali, mereka tidak dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dari mana kita tahu? Mereka diminta oleh Tuhan Yesus menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Ya, itu berarti mereka bukan dimeteraikan. Apakah saudara menanti-nantikan turunnya Roh Kudus lagi sekarang? Saudara sudah kembali itu ke zaman yang lama. Sekarang hidup kita adalah hidup yang baru. Amin. Hidup yang dimeteraikan dengan Roh Kudus sampai kapan? Ayat 14. Ya. Ayat 14 kita baca. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan. Bagian kita, garansi bagian kita sampai kapan, saudaraku? Sampai kita memperoleh seluruhnya. Sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ada jaminan kepastian keselamatan, hidup yang kekal. Amin. Bukan hilang keselamatan, Bapak Ibu Saudara, seperti diimani oleh banyak orang. Kalau hilang keselamatan, itu bukan keselamatan di dalam Yesus itu. Itu pasti keselamatan yang kau buat sendiri. Karena perbuatanmu bisa menggagalkan. Kalau keselamatan saya, tidak bisa saya gagalkan. Karena itu bukan hasil pekerjaan saya. Amin. Itu adalah
hasil pekerjaan kematian Yesus Kristus benar-benar 100%, 100% dikaruniakan kepada saya terima dengan iman, dan saya bersukacita senantiasa di dalam kebenaran itu. Amin. Apapun yang terjadi di dunia ini, tidak ada yang bisa merampas sukacita saya dan sukacita saudara, karena itu adalah pemberian dari Tuhan, karena Dia mengasihi saudara dan saya, dan itu adalah merupakan meterai yang permanen. Amin. Garansi yang permanen. Ya, itu adalah bahasa hukum, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena itu saudara, hukum kasih karunia namanya, bukan hukum Taurat. Ya. Hukum kasih karunia itu permanen. Saudara. Jadi saudaraku, apa yang dikatakan tadi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Ya, saudara, meski di musim penghujan atau badai apapun, tetap saya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam sakit maupun sembuh, di dalam keadaan apapun saya, Bapak Ibu Saudaraku, saya tetap bisa mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Karena apa? Dia sudah tebus hidup saya. Kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Amin. Ya, saudara, tidak ada keraguan untuk itu. Saudara, bagaimana saudara? Oke, untuk hari yang akan datang kita lanjut lagi ya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Ya, tetap maju terus. Maju terus, semangat terus. Ya. Hendaklah kerajinanmu jangan kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Dan layanilah Tuhan. Spiritmu, layanilah seorang dengan yang lain. Spirit, semangat terus. Dan renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Itulah makanya penting kita berjemaat di tempat ini. Amin. Karena kita mempunyai rasa yang sama, kita mempunyai pengertian yang sama, kita mempunyai pengalaman yang sama, dan kita mempunyai pengharapan yang sama di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Allah kami. Sukacita yang tidak berkesudahan, tidak bisa digerus oleh arus zaman dan oleh kondisi-kondisi apapun di dunia yang berubah-ubah. Karena di dalam Kristus Yesus kami mempunyai pengharapan, oleh karena meterai Roh Kudus yang menjamin secara permanen bahwa kami telah diselamatkan, hidup kami telah ditebus dari kesia-siaan, dan sekarang kami sangat berarti dipakai oleh Tuhan, dan Engkau yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan Tuhan yang memakai jemaat Gerika Berea, mulai dari gembala, mulai dari pengurus, dan juga semua jemaat. Tuhan memberkati, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Engkau yang senantiasa menuntun jemaat ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan. Kami akan selalu bersama-sama karena Roh Kudus yang menjaga hidup kami sempurna. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena berkat kasih karunia dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih firman yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta. Kiranya Pak Pendeta terus dikasih umur panjang dan sukses terus dalam pekerjaan dan karir. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu 130 Tahu Aku Takut.